Kuliah Sosiologi Agama. Tema Agama dalam Perspektif Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah perkembangan sosiologi. Dia membuat banyak penelitian ilmiah dan berjasa mengembangkan sosiologi sebagai satu studi ilmiah. Salah satu studinya yang terkenal adalah tentang totemisme di Australia. Pandangannya tentang agama didasarkan pada hasil penelitiannya tersebut sebagaimana tertuang dalam bukunya yang berjudul Elementary Forms of Religious Life. Riwayat hidup dan karya-karya Emil Durkheim dapat dibaca pada buku-buku pengantar sosiologi atau buku-buku sosiologi umum. Pembahasan kita kali ini terbatas pada pandangan Emil Durkheim tentang agama. Kita akan mulai pembahasan itu dengan melihat kritik Durkheim terhadap pandangan Marx dan Feuerbach tentang agama. Durkheim mengkritik pandangan Marx dan Feuerbach tentang agama yang mengatakan bahwa agama adalah satu ilusi atau ideologi yang bersifat manipulatif. Durkheim mempertanyakan hal tersebut karena kalau memang agama adalah satu ilusi atau ideologi yang bersifat manipulatif, mengapa agama bisa bertahan begitu lama dalam sejarah umat manusia? Apakah umat manusia dari pelbagai bangsa dan pada segala zaman hidup dalam ilusi atau dalam ideologi yang bersifat manipulatif? Jawabannya menurut Durkheim tentu saja tidak. Menurut Emil Durkheim, mungkin saja ada praktek-praktek keagamaan pada suku-suku tertentu yang terasa aneh. Namun, tidak bisa direduksi bahwa praktek-praktek itu adalah tidak benar, ilusi, atau mungkin ideologi yang bersifat manipulatif. Sebuah fenomena disebut agama karena fenomena tersebut memiliki ciri-ciri atau elemen-elemen yang menyebabkan dia disebut agama, seperti adanya elemen kepercayaan, elemen ritus atau ibadat, elemen simbol, norma atau masyarakat pemeluk. Apabila sebuah fenomena memiliki unsur-unsur konstitutif yang menyebabkan dia disebut agama, maka seharusnya tidak ada hal yang dianggap aneh. Dalam meneliti agama pada masyarakat sederhana, Durkheim tidak pernah mereduksi agama ke dalam ilusi, ke dalam ideologi, atau candu, atau alienasi seperti yang dikemukakan oleh Marx dan Feuerbach. Sebaliknya, menurut Durkheim, agama yang dihayati oleh masyarakat paling sederhana pun pasti mengandung kebenaran, walaupun kebenaran-kebenaran tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebenaran yang diakui oleh kelompok-kelompok lain. Demikian kira-kira kritik Emil Durkheim terhadap pandangan Marx dan Feuerbach yang melihat agama sebagai ilusi atau ideologi yang bersifat manipulatif. Selanjutnya, kita akan melihat pandangan seorang ilmuwan sosial yang sangat berpengaruh terhadap Emil Durkheim. Dia itu adalah Robertson Smith. Emil Durkheim adalah seorang pemikir sosial yang terkenal dalam bidang sosiologi agama. Tetapi pemikiran Durkheim tentang agama dipengaruhi oleh Robertson Smith yang membuat studi tentang agama-agama Semit kuno. William Robertson Smith adalah seorang ahli tafsir dari Skotlandia, kalau saya tidak keliru. Tetapi pada waktu yang sama, dia adalah ahli agama Semit kuno.
Pemikiran-pemikiran dari William Robertson Smith tentang agama akan membantu kita untuk memahami pandangan Emil Durkheim mengenai agama. Dalam hubungan dengan kehidupan beragama, Robertson Smith lebih mengutamakan praktek-praktek keagamaan daripada kepercayaan-kepercayaan. Menurut dia, hal yang paling penting dalam agama adalah praktek-praktek kehidupan keagamaan dan bukannya kepercayaan-kepercayaan. Guna memahami agama, orang harus terlibat dalam upacara-upacara keagamaan. Kepercayaan-kepercayaan keagamaan bisa disimpulkan oleh seorang peneliti berdasarkan ritus-ritus keagamaan. Contoh, orang yang membuat studi tentang kepercayaan orang Manggarai tentang hidup sesudah kematian harus terlebih dahulu meneliti ritus-ritus kematian. Apa saja ritus-ritus kematian itu? Simbol-simbol yang digunakan dalam ritus, doa-doa dalam ritus, dan lain-lain sebelum dia menyimpulkan kepercayaan orang Manggarai di balik kematian. Menurut Robertson Smith, kepercayaan-kepercayaan kadang-kadang terlalu bersifat abstrak. Dalam penelitiannya, seorang sosiolog atau antropolog hendaknya lebih memperhatikan apa yang mereka lakukan di dalam ritus-ritus ketimbang pada apa yang mereka percayai. Kepercayaan umumnya dirumuskan setelah peneliti menangkap makna dari simbol-simbol yang digunakan di dalam ritus-ritus atau doa-doa yang mereka ucapkan di dalam ritus-ritus atau hewan korban yang disembahkan dalam ritus-ritus tersebut dan seterusnya. Pemikiran lain dari Robertson Smith adalah bahwa agama pada umumnya bukanlah merupakan pilihan pribadi, melainkan diterimakan begitu saja. Orang yang dilahirkan dalam masyarakat tertentu tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti agama yang sudah ada dalam masyarakat tersebut. Contoh, saya adalah seorang Katolik karena saya lahir di Flores. Apabila saya lahir di tempat lain, mungkin saya memeluk agama lain, yakni agama yang menjadi mayoritas pada tempat tersebut. Memang selalu ada kemungkinan untuk pindah agama, tetapi hal itu tidak selalu mudah. Itulah sebabnya kemudian agama itu juga disebut sebagai representasi kolektif dari suatu masyarakat. Robertson Smith juga menyebut agama mempunyai dua fungsi, yakni fungsi regulatif dan fungsi stimulatif. Berkaitan dengan fungsi regulatif, agama mengatur kehidupan manusia lewat norma-norma yang ditetapkannya untuk mencapai bonum commune. Sedangkan fungsi stimulatif berkaitan dengan peran agama dalam membangkitkan motivasi-motivasi sehingga orang terdorong untuk melakukan sesuatu guna mempertahankan integrasi sosial di dalam kelompok. Pada bagian lain, Robertson Smith juga mengatakan bahwa dosa atau kesalahan adalah perbuatan yang mengecewakan dan membahayakan harmoni kelompok. Oleh karena itu, setiap perbuatan dosa harus dipulihkan melalui ritus-ritus guna menciptakan kembali harmoni yang telah hilang akibat dosa tersebut. Di banyak tempat, kita mengenal ritus-ritus pemulihan. Di Manggarai, orang mengenal ritus Kepu Munak. Atau di Flores Timur, orang mengenal ritus Kemeda Kemelo. Ritus-ritus pemulihan untuk menyeimbangkan harmoni yang telah rusak akibat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, agama juga berfungsi
untuk meningkatkan persatuan di dalam kelompok dengan melakukan ritus-ritus yang dibuat secara berulang-ulang. Pesta-pesta pengorbanan binatang totem mempunyai tujuan yang kurang lebih sama, yakni meningkatkan persatuan di dalam kelompok. Hal yang sama dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang setiap tahun menyelenggarakan pesta-pesta adat. Dengan penekanan kesatuan di dalam kelompok yang diperoleh melalui ritus yang berulang-ulang, Robertson Smith tidak terlalu setuju dengan anggapan bahwa seseorang memeluk agama karena kesadaran pribadi orang yang bersangkutan akan pentingnya keselamatan yang diperoleh melalui agama tersebut. Menurut dia, agama tidak mempunyai hubungan dengan menyelamatkan jiwa-jiwa, melainkan berkaitan dengan upaya meningkatkan persatuan di dalam kelompok atau memperkuat konsolidasi dalam kelompok. Durkheim mengembangkan pemikiran-pemikiran Robertson Smith itu dan mendasarkan analisisnya pada data yang diperoleh ketika dia membuat penelitian tentang totemisme pada suku Arunta di Australia, sebagaimana tertuang dalam buku yang disebutkan tadi, The Elementary Forms of Religious Life. Tujuan utama dari penelitiannya adalah melihat dari dekat agama yang paling primitif dan paling sederhana pada suku-suku asli di Australia. Menurut Durkheim, bentuk yang paling dasar dari agama pada suku-suku asli tersebut adalah totemisme. Apa itu totemisme? Totemisme adalah binatang atau tumbuhan yang merupakan representasi suku. Totem tersebut seperti misalnya burung raja Bali, burung kakatua, kadal, dan lain-lain merupakan simbol suku, sebagaimana halnya bendera merupakan simbol atau lambang sebuah negara. Totem itu biasanya diukir pada batu atau kayu yang disebut curinga dan menjadi objek penyembahan. Itu kira-kira pandangan Emil Durkheim pertama yang mengkritik Feuerbach dan Marx tentang pandangan mereka mengenai agama dan pengaruh Robertson Smith dalam karya Emil Durkheim. Untuk sementara sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.